Para siswa ini nanti akan belajarnya mostly kebanyakan akan Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selamat datang di acara kita kali ini, yaitu sosialisasi Aksio Kelas Program. Saya sangat senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya pada kesempatan yang sangat berharga di pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reza Aulia, dan saya yang akan bertugas sebagai MC yang akan mendampingi jalannya acara kita pada pagi hari ini. Semoga dengan kehadirannya saya di sini bisa membawa alur acara ini berjalan dengan hangat, tertib, dan tentu saja berkesan bagi kita semua. Adapun susunan acara kita pagi hari ini, yaitu penyampaian sosialisasi Aksio Kelas Program yang akan disampaikan oleh Bapak Timi, dan yang kedua, ada pemaparan alur kerjasama yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Apriyatna. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang pertama. Namun sebelum itu, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kamera dalam keadaan posisi landscape, memastikan mikrofon dalam keadaan mute, serta mengganti nama tampilan Zoom sesuai format, yaitu nama underscore sekolah. Baik Bapak Ibu, kami akan memberikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu semua mengganti nama sesuai format. Baik, apakah sudah Bapak Ibu? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju acara yang pertama, yaitu sesi penyampaian sosialisasi Aksio Kelas Program yang akan disampaikan oleh Bapak Timi. Kepada Bapak Timi, dipersilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru semuanya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat. Anda sudah terpilih sampai ke tahap ini. Karena saya tahu nggak mudah buat sampai ke tahap ini. Banyak seleksi dan juga banyak sekali hal-hal yang harus disubmit untuk bisa sampai ke tahap ini. Sekali lagi, selamat. Perkenalkan, nama saya Timi Theopelus. Saya Direktur dari Aksio Kelas Program, sekaligus Wakil Presiden Direktur di PT Teradata Indonesia Tbk. Teradata sendiri ini adalah holding company dari Aksio, brand yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Teradata ini berlokasi di Jakarta Timur, di Cakung. Kami punya pabrik di sana, di tanah seluas kurang lebih 11.000 meter, dan di sana kami memproduksi laptop-laptop dan juga perangkat-perangkat digital merek Aksio dan juga beberapa merek lain yang kami sebarkan ke seluruh Indonesia. Teradata sendiri ini bukan perusahaan baru, kami sudah berdiri dari tahun 91 dan mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah pernah dengar produk lain yang pernah kami luncurkan yaitu VisiPro. VisiPro itu tahun 97, merek memori pertama milik Indonesia yang juga memiliki keunggulan sebagai memori dengan garansi seumur hidup pertama di dunia. Dan tahun 2004 kami mulai meluncurkan Aksio, jadi Aksio sendiri sudah berusia 21 tahun saat ini di Indonesia. Aksio Kelas Program sendiri selaku sebuah program CSR, program sosial di bidang edukasi yang diluncurkan oleh Teradata, itu lahir di tahun 2013, setelah dirintis dari tahun 2009. Aksio sendiri sekarang memiliki rangkaian produk-produk itu nggak cuma laptop aja, tapi juga berbagai jenis-jenis produk dikelompokkan mulai dari kelompok-kelompok ini, retail, commercial, education, display, robotic, security, dan agriculture. Sekilas tentang produk-produknya ya. Jadi Aksio nggak cuma produksi laptop aja, tapi kita juga udah masuk ke drone, robotik, videotron, dan juga memori serta ISS, Interactive Flat Panel, buat di sekolah-sekolah biasa kalau ada butuh TV yang gede yang bisa layar sentuh, mulai dari ukuran 55 inch sampai ke 100 inci. Bapak Ibu juga mungkin bingung karena terima undangannya dari PT Mabito Karya. Siapa PT Mabito Karya gitu? PT Mabito Karya ini adalah salah satu sister company-nya, salah satu shareholder juga dari Aksio yang memang ditunjuk, difokuskan untuk menjalankan program edukasi ini. Jadi di Aksio memang kami pisahkan karena PT Teradata sendiri adalah fokusnya adalah di bisnis untuk retail, untuk penjualan, untuk distribusi penjualan.
Nah, sedangkan Mabito sendiri ini adalah fokusnya adalah untuk di jasa pelatihan, sehingga supaya tidak terjadi konflik interest di situ. Di Teradata juga kami sudah membuat surat penunjukan untuk Mabito Karya untuk menjadi pelaksana dari program ini. Oke, kita lanjut mungkin di Aksio Kelas Program. Sejauh ini kita sudah menjangkau hampir 1.200 institusi pendidikan vokasi dan juga beberapa universitas, dosen, guru, dan sekarang kita juga sudah mulai dijalankan di tingkat SMA, bahkan juga di SMP. Goal dari program ini adalah untuk bantu menyiapkan tenaga terampil siap kerja dan juga mendampingi para alumni supaya lulus itu bisa siap kerja ataupun buka usaha sendiri. Udah banyak sekali alumni-alumni Aksio Kelas Program selama ini yang sudah berhasil, sudah bekerja, diterima langsung bekerja, dan juga bahkan memiliki usaha sendiri. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu sama salah satu manajer senior di Aksio Kelas Program, namanya Pak Lingga Fuetsi. Nah, beliau sendiri itu adalah alumni dari Aksio Kelas Program, itu dari angkatan tahun 2015 atau 2014, saya lupa kalau nggak salah, sudah lama sekali. Banyak sekali alumni Aksio juga yang sudah bergabung di kami sendiri. Nah, Bapak Ibu, program ini tentunya berjalan nggak sendirian. Kami juga berkolaborasi dengan Direktorat Vokasi. Kita udah dari zaman waktu Pak Wikan waktu itu jadi dirjennya. Terus kita juga waktu itu banyak kolaborasi juga dengan Mas Menteri dan tentunya juga dengan tim dari kementerian yang saat ini. Bapak Ibu, di program ini kami nggak sendirian. Karena kalau kita berjalan sendirian untuk memajukan edukasi, nggak bisa kalau cuma sendirian Aksio doang, karena Aksio ini hanya salah satu pendukung dari industri IT nasional. Untuk mempelajari IT, Anda harus kolaborasi dengan banyak sekali industri. Nah, di Aksio Kelas Program, kami ini berkolaborasi di dalam sebuah gerakan namanya Kita Indonesia, singkatan dari Koalisi Industri untuk Talenta Anak Bangsa. Di dalam gerakan ini, inilah tergabung para industri-industri dan juga organisasi-organisasi nasional maupun internasional, non-profit, yang mendukung program ini agar bisa memajukan dan juga mendampingi sekolah-sekolah menyiapkan tenaga kerja terampil siap kerja. Jadi kurikulumnya yang nyusun nggak cuma kami sendiri, karena mungkin Bapak Ibu bingung, Aksio emang punya kompetensi di bidang pelatihan coding, kan Aksio cuma ngerakit laptop. Aksio emangnya punya kompetensi untuk pelatihan jaringan, kan Aksio cuma perusahaan hardware. Nah, karena kolaborasi ini, kami bisa mengajarkan berbagai hal tersebut. Bahkan di program ini kami akan melink and match-kan sekolah-sekolah Bapak Ibu semua dengan perusahaan-perusahaan ini. Kita punya 4 area kerjasama untuk institusi pendidikannya. Jadi ada riset, ada produksi, purna jual, dan juga pemasaran. Jadi kita nggak cuma di bagian produksi aja. Tapi kami sangat berharap 4 bidang ini nanti akan dijalankan di sekolah Bapak Ibu semua. Boleh pilih atau jalanin semuanya. Syukur-syukur bisa dijalankan semua. Karena 4 inilah sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan tenaga kerjanya saat ini di industri, terutama di bidang pemasaran. Pemasaran ini paling banyak dan peluang kerjanya sebenarnya paling tinggi, penghasilannya juga sebenarnya cukup bagus. Kalau Bapak Ibu pengen anaknya kerja di Google, di Intel misalnya, atau di Acer, bahkan di Samsung, mereka hari ini nggak punya pusat produksi Bapak Ibu, bahkan pusat riset pengembangannya adanya di luar negeri semua. Layanan purna jualnya aja disubkonin ke perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Yang mereka butuhkan SDM-nya hari ini adalah bidang pemasaran. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, gajinya itu kalau di sana nggak mungkin cuma single digit. Gajinya itu udah gede-gede semua. Tapi kerjaannya adalah di bidang pemasaran, pemasaran teknikal. Kalau saya suka sebut, ini adalah bidang kerja di bidang sales engineer. Jadi Anda harus ngerti tentang engineering-nya, dan Anda juga harus ngerti tentang sales-nya. Nah, ini yang makanya anak-anak dunia teknik ini harus paham tentang ilmu marketing di dunia technical staff ini. Kalau enggak, nanti lowongan pekerjaannya akan diambil sama orang-orang anak-anak yang lain. Gimana cara pelaksanaan program di sekolah? Kami punya 4 tahapan program. Tahapan persiapan, implementasi, pelaksanaannya juga, dan juga outcome-nya. Di tahap preparasi, ini yang akan kita lakukan di tahap awal, pelatihan guru, pemagangan guru, sinkronisasi kurikulum, hibah alat praktek, dan juga pendampingan untuk desain teaching factory. Di tahap implementasi, kami akan mulai mengirimkan trainer untuk melakukan pengajaran di sana lewat program Aksio Mengajar. Kita juga akan mendampingi siswa lewat Aksio Online Learning kami, bekerja sama dengan upmyskill.id. Kita akan mengundang untuk melakukan kunjungan industri ke pabrik ataupun fasilitas kami yang lain. Terus kita juga ada uji sertifikasi dan juga uji kompetensi. Enablement-nya kita akan mengharapkan para siswa Bapak Ibu mulai aktif juga menjadi tutor sebaya. Program Aksio yang akan berjalan itu bukanlah program di mana gurunya atau orang Aksio yang ngajar.
tapi siswa Bapak Ibu sudah bisa mengajar di kelasnya sendiri. Bahkan kami mendapati banyak sekali sekolah-sekolah SMK-SMK yang hari ini tutor sebayanya itu ngajar ke SMP-SMP atau tingkat institusi yang ada di bawahnya, yang lebih rendahnya. Jadi anak SMK ngajar ke SMP, anak kuliah ngajar ke SMA dan SMK. Kami juga akan rutin melaksanakan Axio Skill Contest yang sudah berjalan berapa kali sejauh ini, dan juga pendampingan untuk pembuatan portfolio siswa atau produk. Harapannya tentunya anak-anak prakerinnya lancar, bisa direkrut atau wirausaha mandiri, atau mudah masuk bangku kuliah. Kita lihat lebih detail tentang tahap preparasinya ya. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, pelatihan guru yang kita berjalan di sini. Bapak Ibu lihat, yang latihnya nggak cuma orang Axio, itu ada orang Korea tuh yang di bawah tuh dari LS Cable. Nah itu waktu kita melakukan pelatihan tentang structure cabling, di atas itu pelatihan tentang IoT bersama Intel, dan macam-macam pelatihan yang dilaksanakan. Ini baru sebagian. Ini program guru magang, di mana guru-guru diajarkan untuk magang juga, belajar tentang proses perakitan. Ini dilakukan di simulasi Teaching Factory Axio yang ada di Bandung. Makanya kalau lihat di belakang ada mesin ATM. Nah, itu mesin ATM yang dipakai untuk pelatihan juga. Kita punya mesin ATM real 1:1, disumbangkan oleh BCA juga. Itu untuk pembelajaran tentang mesin ATM. Dalamnya kan komputer juga. Kita juga melakukan sinkronisasi kurikulum, Bapak Ibu. Sinkronisasi kurikulum dengan berbagai industri, kita sharingkan ke Bapak Ibu, sehingga harapannya Bapak Ibu nanti bisa menyusun sebuah silabus, sebuah kurikulum yang berstandarkan industri. Tentunya sebelum itu kami juga akan melatih Bapak Ibu untuk memiliki guru-gurunya semuanya kemampuan skill di bidang digital. Nah, program ini nanti akan dinamakan dengan Intel Skill for Innovation, di mana selain memberikan contoh bahan ajar, kami juga akan melakukan pelatihan dan sertifikasi guru digital. 4 level ini total, saya lupa sekitar ada berapa JP kalau nggak salah di sini. Oh, tidak ada JP-nya ya, tapi total tuh ada 8 modul plus 4, 12 modul, 15 modul, total 18 modul. 18 modul ajar, di mana kami akan mengajarkan dan mensertifikasi guru-guru, semua guru di sekolah Bapak Ibu, untuk mengikuti program sertifikasi ini. Level 1 sampai level 4. Sertifikasinya internasional, kalau lulus bahkan punya kesempatan untuk jadi ambasador Intel Certified Educator di tingkat internasional. Biayanya free, asalkan sekolah Bapak Ibu nanti sudah terpilih masuk di sini. Jadi kalau sudah terpilih nanti cepetan kejar ya, supaya sekolahnya bisa daftar ikut program Intel Educator ini gitu. Selain itu sebagai basic dasar, tentunya kita nggak bisa melupakan tentang artificial intelligence yang hari ini udah masuk ke dunia kerja semuanya. Nah, Axio juga sudah menyiapkan sebuah kurikulum tentang artificial intelligence sebagai dasar untuk guru dan juga untuk para siswa. Terdiri dari 60 modul dengan 248 jam ajar. 248 jam ajar, di mana di sini kita akan mengajarkan mulai dari apa itu AI gitu kan, sampai ke bagaimana membuat proyek-proyek berbasiskan AI di sini. Kita akan mengenalkan tentang dasar-dasar tentang NLP gitu kan, tentang orange data mining, tentang computer vision, bagaimana melatih komputer itu bisa mendengar, komputer itu bisa melihat, bisa menganalisa dan bisa membuat sebuah kesimpulan dari situ semuanya, membuat software-software tentang AI sendiri gitu di situ. Nah, ini yang akan dilatih nanti di tahap preparasi. Kita juga buat sekolah-sekolah yang nanti terpilih, ada alat-alat hibah yang juga nanti akan diberikan. Tentunya nggak semua ya, hanya untuk sekolah-sekolah yang memang dibutuhkan aja di situ. Nah, kami nggak selesai sampai di sini, Bapak Ibu, karena nanti juga kami akan melakukan pendampingan untuk pembangunan teaching factory-nya. Contohnya, yang salah satunya yang kami juga minta di sekolah itu juga disiapkan sebuah smart classroom. Ini bisa menggunakan ruang kelas yang existing udah ada aja, komputer juga bisa pakai komputer yang existing udah ada aja. Oh iya, saya lupa mention ya Bapak Ibu. Di program ini Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk membeli atau membayar apapun ke Axio. Karena semua biaya-biayanya itu sudah diserap oleh Axio dan sudah disubsidi oleh Axio. Jadi jangan khawatir kalau mikirin, wah saya butuh biaya berapa ya buat jalanin program ini. Nggak ada biaya yang harus dibayarin ke kami. Tapi kalau harus renov sendiri kelasnya, ya biaya renov kelas itu harus ditanggung sendiri sama sekolah ya Bapak Ibu. Biaya pelatihan, transport sama akomodasi tanggung sendiri sama sekolahnya. Tapi kami nggak ngecas untuk biaya pelatihannya, DLL-nya. Contoh kayak ruang kelas ini gitu kan, mereka menggunakan komputer yang existing semuanya, dekornya aja yang nanti sekolah harus siapkan sendiri. Peralatan
proyektor semua itu pakai yang kelas yang sudah ada semua di situ. Jadi nggak usah khawatir masalah biaya. Kalau ada biaya, Anda bisa lengkapi. Kalau Anda punya anggaran, Anda boleh lengkapi dengan tingkatan yang lebih advance. Tapi kalau anggaran terbatas, pakai aja dari yang udah ada. Karena kami fokusnya di kelas industri ini, nyiapin tenaga kerja terampil dengan segala fasilitas yang ada. Bukan mau jualan produknya. Kalau jualan nanti silakan kontak ke tim sales kami, tim retail kami. Makanya nanti juga kalau nyari produk, jangan nanya ke timnya Axio Kelas Program Bapak Ibu ya, mereka nggak akan hafal harga produk, pasti mereka akan oper juga nanti ke tim sales. Tim Axio Kelas Program fokusnya adalah untuk pendampingan kurikulum. Nah, ini contoh teaching factory yang udah berjalan. Kami akan mengencourage sekolah untuk bisa membangun Axio Care, Smart Factory, atau sentra digital di sini. Ya, kalau ini tentunya mungkin butuh tambahan anggaran, tapi Axio juga akan membantu subsidi supaya nggak berat buat sekolah. Ini kalau sekolahnya nanti tertarik mau bangun sampai ke sini, nanti kami akan kenalin sama perusahaan yang bisa bikin buat conveyor belt-nya atau apapun. Buat sekolah-sekolah tertentu kami juga berikan program hibah buat tentang mesin conveyor belt-nya semua supaya sekolah itu nggak terlalu berat di situ ya. Ini Smart Factory yang sudah dibangun di beberapa SMK di Indonesia. Jadi ini bukannya pabrik Axio. Ini miniatur pabriknya Axio yang dibangun di sekolahan. Ini juga bukan service centernya Axio, ini service centernya Axio di tingkat SMK. Yang jalanin operasionalnya semuanya itu anak-anak SMK. Ini udah ada di mana-mana sampai di pedalaman pelosok. Saya kemarin baru meresmikan di kabupatennya, saya lupa, kecamatan Tanjung Raja, nggak salah, 2 jam dari kota Palembang. Mereka sudah punya juga ruangan seperti ini untuk terima servisan komputer dari seluruh merek yang ada di daerahnya, di kabupatennya. Kami juga ajak para siswa dan para guru buat belajar tentang entrepreneurship. Ini Axio Sentra Digital yang diresmikan oleh founder kami, Pak Samuel Lawrence waktu itu yang berbaju batik ada bulat-bulatnya di kedua dari kiri. Beliau datang di SMK Negeri 1 Probolinggo waktu itu untuk meresmikan Axio Sentra Digital, pusat bisnis center untuk teaching factory tentang kewirausahaan di Jawa Timur. Nah, itu yang di kanan bawah itu foto service center Axio yang ada di Kabupaten Kuningan. Implementasinya, pembelajarannya, Bapak Ibu, para siswa ini nanti akan belajarnya mostly kebanyakan akan lewat online learning. Kami sudah siapkan bersama Up My Skill, sebuah Axio Learning Platform, di mana para siswa nanti bisa belajar modul-modul tersebut semuanya, pelatihan di situ, didampingi oleh fasilitator dan didampingi juga oleh tim Axio. Belajar di situ, ujiannya di situ. 1-2 kali waktu kami juga akan mengirimkan instruktur untuk datang ke sekolah melakukan pengajaran atau praktek-praktek. Ini contohnya kita waktu melakukan pelatihan tentang robotik, pelatihan perakitan laptop, pelatihan robotik, dan juga seminar untuk guru. Ini sudah rutin kami laksanakan. Kita juga undang, ini waktu sekolah-sekolah lagi berkunjung buat kunjungan industri ke pabrik kami di Cakung ya, di Jakarta. Bahkan kami juga undang beberapa sekolah ataupun juga para siswa yang berprestasi ini untuk belajar ke luar negeri. Waktu itu dapat program belajar ke luar negeri dikirim ke pabrik pembuatan kabel fiber optik LS Cable punya di Vietnam waktu itu. Ini biayanya semua ditanggung oleh Axio. Jadi tinggal berangkat aja, hotel, pesawat juga semua udah ditanggung waktu itu. Kemarin kita baru ajak para kepala sekolah juga ke Singapura, ketemu dengan Intel Singapura. Kalau udah selesai dari program itu semuanya, para guru dan siswa nanti akan mendapatkan sertifikasi tentunya ya dari Axio maupun industri-industri lain yang bekerja sama. Tahap enablement yang tadi saya cerita, apa yang terjadi di tahap enablement, pemberdayaannya? Kami sangat berharap para siswa nanti udah bisa jadi tutor sebaya seperti ini. Ini yang baju putih orange bukan instruktur Axio, ini adalah siswa SMK yang menjadi trainer, menjadi tutor di kelasnya. Sehingga mereka menjadi siswa penggerak di sekolahnya masing-masing agar mereka makin bisa up to date terhadap teknologi. Nggak ada yang lebih paham lagi tentang teknologi sebenarnya dibandingkan dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Karena hari ini sebenarnya kita sendiri pun sudah pembelajaran yang kita pelajari waktu kita sekolah itu sudah obsolete. Hari ini kita harus belajar tentang teknologi yang baru. Nah, anak-anak didik kita ini sebenarnya lebih jago tentang teknologi dibandingkan kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita harus pindah shifting fungsinya. Bukan sebagai pusat ilmu, tapi sebagai fasilitator ilmu. Nah inilah kenapa kami encourage untuk supaya tutor sebaya dibangun di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Kita punya Axio Skill Contest juga yang dijalankan di banyak sekali sekolah-sekolah tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti puncaknya di tingkat nasional. Ini waktu itu kami kolaborasi dengan yayasannya Pak Habibie,
pemenangnya waktu itu dapat hadiah buat ikut ke belajar di pabriknya LS Cable di Vietnam sana. Waktu itu yang menyerahkan penghargaannya itu langsung Pak Ilham Habibie dari yayasannya Pak Habibie waktu itu. Kita punya skill contest juga, leader skill contest waktu itu yang para leader-leadernya yang berhasil kita kirim ke Bali waktu itu pembelajaran. Terus kita juga sekarang mulai bikin ada AI skill contest yang ditutup juga dengan AI Summit. Kemarin kita udah jalankan AI Summit, di mana saya sangat amazed ngelihat bahwa para siswa ini udah berhasil membuat berbagai program berbasiskan AI yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Program yang bisa mendeteksi ada sakit kulit apa tuh kira-kira yang muncul di situ. Terus juga program yang bisa mendeteksi, wah banyak banget deh di situ. Bisa ngeliat, bisa mendengarkan gitu. Dan yang bikin anak SMK bahkan SMA. Tahun ini 2025-2026 target kami adalah anak SMP dan SD pun juga udah mulai belajar tentang AI. Ini program pendampingan kami untuk pembuatan portfolio siswa supaya siswa juga bisa belajar wirausaha tentunya ya. Kalau nggak semuanya kita targetin kerja, bisa buka usaha sendiri. Outcome-nya harapannya tentunya anak-anak ini nanti mampu dan sudah kompeten buat ikut prakerin di programnya Axio. Kami membuka kesempatan prakerin di Axio, baik online maupun offline. Jadi buat yang jauh nggak usah khawatir. Kami punya praktek kerja online juga, tapi ada tugasnya banyak semua, dan bisa nggak lulus juga loh ya. Banyak penugasannya semua, dan nanti kalau lulus dapat sertifikat dari kami. Terus kita juga ini ada program rekrutmen tenaga kerja yang tadi saya cerita, banyak lulusan dari ACP yang juga sudah direkrut oleh Axio maupun partner kami dari Gerakan Kita Indonesia. Dan selain itu juga Bapak Ibu, kita juga bangun kerjasama dengan kampus-kampus lewat program namanya Axio Kampus Kelas Program, di mana para siswa yang udah lulus dari Axio Kelas Program, nanti kalau lulus mau masuk ikut kuliah, sertifikatnya itu bisa diakui jadi SKS di beberapa kampus-kampus atau bisa dapat diskon juga nanti buat yang mau kuliah lagi. Ada beberapa kampus yang udah kolaborasi bersama kami. Bapak Ibu, puji Tuhan juga lewat program ini yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun ya sekarang ini ya, 12-13 tahun, kita sudah mendapatkan banyak sekali apresiasi penghargaan dari pemerintah, terutama dari Kemendikbudristek RI, waktu itu dari zaman Pak Direktur SMK-nya dari Pak Bakrun sampai yang hari ini, mereka sangat mengapresiasi. Kami bahkan mendapatkan penghargaan vokasi tahap awal waktu itu, waktu tahun 2020 lagi pandemi, disiarkan secara online di YouTube. Kami juga mendapatkan apresiasi dari organisasi buruh internasional tentang program ini, dan mereka percaya bahwa program ini pun kolaborasi dengan ILO, kita juga bisa bersama-sama menyiapkan tenaga kerja yang terampil sehingga mereka juga makin bisa sukses membangun karirnya. Kami juga dapat apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Axio Kelas program ini, dari Kementerian Perekonomian, Kemenko Ekonomi juga dapat apresiasi, juga ada apresiasi juga dari IDX Channel Award sebagai salah satu program economic development yang terbaik yang pernah dijalankan di Indonesia. Dan tentunya nggak lupa dari Kementerian Perindustrian, kami juga dapat apresiasi dari mereka bahwa program ini juga membantu menyiapkan SDM-SDM industri terampil buat siap di masa depan menyambut zaman industri 4.0 di Indonesia. Bapak Ibu, kami nggak cuma fokus di anak-anak yang dalam tanda kutip normal, tapi kami juga menggandeng teman-teman dari yang anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas, anak-anak difabel. Kami punya program namanya Bisa Bersama Axio. Bahkan juga ada beasiswa buat ikut Axio Kelas Program buat teman-teman yang memiliki keterbatasan disabilitas ini, sehingga mereka pun juga memiliki kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain. Ada beberapa dari teman-teman kita yang difabel ini sekarang sudah bekerja dan bergabung bersama Axio. Ini yang terakhir waktu kami mendapatkan apresiasi terakhir dari Kementerian Perindustrian di tahun 2024 kemarin bersama Pak Menterinya langsung waktu itu mengapresiasi kami. Jadi kami cukup bersyukur bahwa dari pihak pemangku kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia banyak sekali memberikan apresiasi terhadap kami di sini. Kami juga ikut kolaborasi di program SMKPK, jadi selama SMKPK dijalankan, Axio nggak pernah absen untuk mengajak dan mendorong SMK-SMK-nya untuk mendapatkan fasilitas sebagai SMKPK. Udah cukup banyak SMK-SMK Axio yang diterima dan juga
bergabung di program SMKPK. Nanti Bapak Ibu bisa search videonya di YouTube ya, cukup banyak di situ. Ini kita juga bikin program namanya Aksio EduTech dan EduTalk, di mana di acara seminar dan workshop ini, para kepala sekolah, guru-guru bisa belajar tentang teknologi-teknologi terbaru. Nanti kalau kami hadir di kota Anda, biasa kadang-kadang saya suka hadir di situ sebagai pembicara. Jangan lupa hadir ya, ini undangannya terbatas. Jadi kalau bisa hadir. Bersama dunia pendidikan tinggi, kami juga kolaborasi, ini salah satu contohnya, kolaborasi dengan ITB, kami melakukan riset untuk perakitan dan pembuatan motherboard di tingkat lokal. Jadi selama ini motherboard itu kan masih impor. Nah ini mulai dirakit di Indonesia, kolaborasi bareng sama ITB. Kemarin kami sudah menggelontorkan dana 4,5 miliar untuk melakukan riset dan penelitian, untuk melakukan designing dan juga namanya tuh apa ya, saya agak lupa, perakitan motherboard di tingkat komponen-komponennya, dan itu sudah berhasil dilakukan di 150 unit yang dirakit oleh teman-teman dari ITB. Bapak Ibu semuanya, program ini tentunya hasil dari kolaborasi dan komitmen kami untuk bangun generasi anak bangsa semua. Buat jalanin program ini butuh komitmen. Nggak cuma komitmen dari industri, tapi juga Bapak Ibu. Masih ada beberapa tahapan lagi yang Bapak Ibu harus lalui. Kalau Bapak Ibu mau sampai ke tahap yang final nanti yang terakhir, di mana saya juga biasanya akan hadir, Bapak Ibu segera lengkapi lagi beberapa persyaratan yang nanti harus dilakukan. Dan habis ini, Bapak Ibu akan diminta juga nanti untuk melakukan visitasi ke sekolah yang sudah berjalan. Ya, Bapak Ibu, kalau nggak ngelihat, Bapak Ibu nggak akan kebayang Aksio tuh mau ngapain sih di sekolah Bapak Ibu. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa memenuhi undangan visitasi ini karena ini sangat menjadi syarat utama untuk bergabung di program Aksio. Kami mewajibkan juga nanti kepala sekolah dan juga para wakil kepala sekolah, terutama bidang Sarpras dan bidang kurikulum, dan juga calon dari PIC, program Aksio Kelas Program, untuk hadir di pemaparan, di visitasi di sekolah yang sudah berjalan. Bapak Ibu wajib hadir datang ke sana, melihat langsung apa yang dilaksanakan di sana, dan juga nanti di sana Bapak Ibu baru akan mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah yang sudah berjalan di sana. Kami akan nanti melanjutkan proses pemaparannya berdasarkan rekomendasi yang kami terima dari sekolahnya di sana. Kalau sekolah mereka nanti bilang sekolah Bapak Ibu timnya ini cukup solid dan bisa jalan, kami akan mengundang untuk masuk ke tahap berikutnya. Bapak Ibu, program ini yang seperti tadi saya cerita, apresiasinya juga sudah sampai ke Bapak Presiden yang terdahulu, Pak Presiden Jokowi. Beliau juga hadir ke sekolah kita langsung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aksio Kelas Program. Jadi Bapak Ibu, segeralah kejar supaya Bapak Ibu bisa sampai ke tahap ini juga, supaya Bapak Ibu juga nggak ketinggalan dengan 1.200 SMK lain yang sudah bergabung. Tahapannya masih panjang. Ingat, yang dibutuhin bukan duit. Yang dibutuhin itu komitmen. Buat pergi visitasi, ya memang tetap butuh duit sih. Itu Aksio nggak akan siapin visitasi semua. Tapi itu Bapak Ibu akan mendapatkan satu insight, satu gambaran luar biasa tentang dunia SMK itu harus seperti apa. Banyak sekolah-sekolah Aksio itu yang bergabung juga mengalami peningkatan dari kepercayaan masyarakat terhadap sekolahnya. Dibuktikan dengan peningkatan drastis jumlah siswanya yang masuk ke situ. SMK PGRI Tanjung Raja waktu cerita sama saya, waktu awal gabung sama Aksio, muridnya itu sekitar 600-700 orang. Hari ini, kemarin saya ngobrol, PPDB-nya masih lagi dibuka, yang daftar PPDB itu udah 650 orang. Padahal kapasitasnya hanya 400-500. Kalau ini dijalankan terus dalam 3 tahun, sekarang mereka udah sekitar 1.400 siswanya, mereka akan bisa kejar, bisa sampai hampir 2.000. SMK Pertiwi Kuningan di Kabupaten Kuningan juga siswanya udah mentok di kapasitas, hampir 2.000 orang juga. Dari saat bergabung bersama Aksio itu jumlahnya hanya sekitar 500 sampai 600. Kepercayaan masyarakat akan meningkat pada saat sekolah mau berubah, pada saat sekolah mau berkomitmen buat ngikutin kemajuan teknologi dan kemajuan dunia industri. Dan ini butuh komitmen dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru. Program ini nggak akan berjalan kalau cuma dijalanin sama guru doang. Nggak akan berjalan kalau cuma dijalanin sama kepala sekolah doang. Nggak akan berjalan juga kalau cuma dijalanin sama Aksio sendiri. Butuh komitmen dari kita semuanya. Bapak Ibu, kalau mau lihat presentasi ini ulang, Bapak Ibu bisa scan QR code ini, ya. Nanti itu ada linknya juga. Bapak Ibu nanti bisa download presentasi saya tadi buat dikasih lihat ke guru-guru yang lain mungkin ya, dijelaskan nanti di sana semuanya. Tapi kalau bisa ajak ikut ke program visitasinya.
ikut ke visitasinya. Sesudah visitasi, Bapak Ibu akan dapat undangan nanti besoknya biasanya buat ketemu dengan tim Aksio Pusat. Saya biasanya juga akan hadir di sana. Kita bisa diskusi lebih lanjut ke sana. Jadi pastikan Anda mendapatkan undangan buat ikut visitasi. Nggak bisa langsung datang ke sana karena itu benar-benar dijadwal. Bisa dapat undangan. Kalau berhasil dapat undangan, jangan lupa segera datang. Mungkin itu sekian pemaparan dari saya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran tentang program Aksio Kelas Program dan juga memicu komitmen Anda. Untuk sekarang kita semua, saya percaya Anda semua punya komitmen buat bangun dunia pendidikan Indonesia. Tapi komitmen tanpa action nggak akan jadi apa-apa. Ambil action sekarang, yuk coba kita sama-sama lakukan perubahan. Aksio siap support sekolah Anda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga ini jadi penjelasan yang cukup detail buat teman-teman semuanya. Salam pendidikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Timi atas penyampaian yang sangat luar biasa tentunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Timi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, supaya lebih menghemat waktu, langsung saja kita masuk acara yang kedua, yaitu pemaparan alur kerjasama yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Apriyatna. Kepada Bapak Hani Apriyatna, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya Hani Apriyatna, saya tim dari Aksio Kelas Program. Sebelum saya lanjut, izin apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar boleh acungkan jempolnya Bapak Ibu semua. Aman ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya izin menjelaskan tentang alur kerjasama ya dari program kami yaitu dari Aksio. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah tampil ya di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya izin menjelaskan tentang alur kerjasama dari program kami, yaitu dari ASIO, di mana di sini sudah tampil ya Bapak Ibu semuanya untuk alur kerjasamanya. Nah, saat ini Bapak Ibu semuanya itu ada di bagian untuk verifikasi dokumen pendaftaran ya. Nah, pada kesempatan untuk hadir di pemaparan hari ini. Karena sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan registrasi di sistem kami, makanya Bapak Ibu diundang untuk mengikuti sesi pemaparan pada pagi hari ini. Nah, setelah sesi pemaparan pagi hari ini, maka sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Timi, bahwa nanti Bapak Ibu akan melakukan studi banding ya dan audiensi yang dimana nantinya akan dilaksanakan biasanya 2 hari berturut-turut ya. Yang 1 hari dilaksanakan untuk studi banding ke sekolah rujukan kami saat ini ada di SMK Pertiwi Kuningan di Jawa Barat ya Bapak Ibu semuanya. Lalu di hari keduanya Bapak Ibu nanti dari Kuningan lanjut ke Bandung ya, lanjut ke Bandung untuk mengikuti audiensi bersama direksi kami gitu ya. Nah, di mana nanti pada saat audiensi Bapak Ibu bisa menjelaskan ya program apa saja yang nanti akan dilaksanakan di sekolah. Dan pada studi banding Bapak Ibu bisa meninjau langsung bagaimana nanti implementasinya program Aksio di sekolah. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu nantinya setelah audiensi, Bapak Ibu akan dikirimkan surat untuk approvalnya. Nah, approval letter ini berupa dokumen komitmen letter yang akan dikirimkan oleh admin kami ya melalui email, di mana komitmen letter ini untuk bisa nantinya menentukan Bapak Ibu mau lanjut program kami atau tidak, gitu ya. Nanti tinggal diisi aja kalau misalkan mau lanjut. Untuk soft filenya itu diupload di sistem dan hard filenya dikembalikan ke kantor kami. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak lanjut tidak apa-apa, nanti tinggal diabaikan saja Bapak Ibu untuk eh, komitmen letternya diabaikan nanti konfirmasi ke IPR-nya masing-masing seperti itu. Nah, dari audiensi ini, nah nanti akan ada tahapan-tahapan lainnya. Jadi untuk kerjasama dengan program Aksio ini cukup panjang alurnya ya Bapak Ibu semua, di mana nanti eh, Bapak Ibu juga setelah mengirimkan komitmen letter,
itu akan mengikuti BIMTEK ya, BIMTEK kerjasama di mana untuk nantinya implementasi program di sekolah, gitu ya. Nah, setelah dari situ baru nanti akan ada verifikasi apakah sekolah Bapak Ibu bisa dinyatakan sebagai sekolah level C atau tidak, gitu ya. Oke, nah jadi nantinya Bapak Ibu di BIMTEK ini Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana implementasi program Aksio di sekolah nih gitu ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung untuk melengkapi detailnya, nanti Bapak Ibu bisa menjadwalkan dengan IPR-nya masing-masing. Nah, setelah BIMTEK, Bapak Ibu selanjutnya akan diundang untuk mengikuti basic training. Nah, basic training ini ada dua tahapan, Bapak Ibu semuanya. Ada training basic online dan training basic offline. Di mana nantinya untuk training basic online ini akan dilaksanakan kurang lebihnya selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu, di mana selama 2 minggu ini tim yang dikirimkan dari sekolah untuk mengikuti training ini harus bisa menyelesaikan, gitu ya, harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada saat training basic online, gitu ya. Nah, dari tim sekolah ini wajib mengirimkan 2 orang ya untuk basic training online ataupun offline. Nah, nanti jika dari hasil putusan tugas yang diberikan pada saat training ini diselesaikan dan Bapak Ibu lulus ya, keduanya dari satu sekolah, maka bisa melanjutkan ke training basic offline gitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat training basic online ini yang lulus cuman hanya satu, nah ini kemungkinan dari sekolah harus mengulang lagi nantinya untuk mengikuti training basicnya gitu ya, training basic online-nya supaya bisa nantinya melanjutkan ke training basic offline gitu ya. Nah, training basic offline ini biasanya dilaksanakan kurang lebihnya selama 3 hari Bapak Ibu semuanya ya. Nah, 3 hari ini biaya transportasi akomodasi dibebankan ke sekolah secara mandiri gitu ya. Nah, biasanya kalau dari kita hanya memberikan snack dan makan siang saja gitu ya. Nah, ini dilaksanakan di Bandung atau di Jakarta Bapak Ibu ya. Nanti untuk tempatnya akan diinformasikan oleh tim kami pada saat akan ada pembukaan untuk training basic offline-nya. Nah, dan juga untuk training basic online dan offline ini nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung ya di sistem kami ya. Nah, di sistem kami izin saya share sebentar. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti untuk semua training Bapak Ibu guru dari sekolah, kalau mau diikuti ya, nah dari kita, Bapak Ibu tinggal masuk di sistem. Nah, sistem ini sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya ya dari tim sekolah. Pada saat pendaftaran sudah mendapatkan akun sistem. Nah, tinggal diisi sama Bapak Ibu dari tim sekolah. Untuk training-training Bapak Ibu guru itu bisa milih di menu training di sini ya. Di menu training tinggal diklik saja. Lalu di sini ada tanda plus warna hijau. Ya, tanda plus warna hijau tinggal diklik. Nantinya tanda plus warna hijau. Kalau ini karena kita menggunakan akun admin ya, jadi ada pilihan sekolah. Tapi kalau misalkan nanti dari akun Bapak Ibu semuanya, itu akan otomatis terinput nama sekolah Bapak Ibu. Nah, tinggal dipilih training apa yang akan diikuti nantinya. Misalkan untuk training-training misalkan basic online, basic offline, nah itu tinggal dipilih saja. Nanti akan muncul di sistem sekolah Bapak Ibu. Tinggal di save, nah lalu nantinya akan tersimpan. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setiap training dari kita ya yang melibatkan Bapak Ibu guru itu dipilihnya adalah di menu training. Gitu ya. Nah, di menu training. Lalu selanjutnya kalau misalkan untuk siswa nantinya di menu student readiness. Gitu ya. Nah, izin saya coba pakai akun sekolah ya biar nanti saya perlihatkan juga apa saja yang perlu diisi oleh Bapak Ibu di akun sekolah nantinya.
Izin saya share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin di akun sekolah Bapak Ibu semua ada tampilan seperti ini ya. Ini saya coba pakai akun sekolah lain ya dari SMK Angkasa ya. Nah, saya yakin di sistem sekolah Bapak Ibu juga sama ada attention yang warna oranye seperti ini, gitu ya. Ada peringatan. Nah, tugas Bapak Ibu adalah melengkapi. Bagaimana cara melengkapinya? Tinggal dilihat saja Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kanannya di sini ada show detail, gitu ya. Tinggal diklik. Nah, di sini yang bisa dilengkapi sekolah silahkan segera dilengkapi ya, untuk bisa nantinya sekolah Bapak Ibu masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalkan data sekolah Bapak Ibu belum lengkap, nah sekolah Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, gitu ya. Apa saja di sini yang bisa dilengkapi oleh sekolah? Salah satunya adalah SK penanggung jawab PIC 1 dan PIC 2. Nah, ini bisa segera dilengkapi. Bisa dapat SK-nya dari mana? Itu dibuat dari sekolah, gitu ya. Jadi tidak melibatkan dari Aksio untuk SK ini. Selain dari itu juga ada SK kepala sekolah, silahkan diselesaikan Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti ada yang bisa di-input oleh sekolah adalah mulai dari laporan sarana prasarana, gitu ya. Sarana prasarana, lalu nantinya untuk eh, logo dari sekolah juga ya. Nah, bisa diinputkan nantinya. Silahkan untuk data-data yang ada di sistem agar bisa dilengkapi biar sekolah Bapak Ibu nantinya bisa diundang untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti gimana cara inputnya? Nah, tinggal diklik saja Bapak Ibu nantinya ke menu sekolah. Nah, di menu sekolah ini, di menu school, Bapak Ibu bisa melengkapi data sekolahnya. Nah, di sebelah sini ada tanda edit ya, ada menu edit. Tinggal diklik aja. Nah, di situ dilengkapi data sekolah Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, dilengkapi data sekolah Bapak Ibu semuanya untuk bisa diundang selanjutnya ke tahapan-tahapan dari program Aksio ini. Gitu ya. Nah, nanti untuk upload dokumennya di sebelah mana? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dokumen dan ada galeri. Oke, ada dokumen dan ada galeri. Untuk dokumen-dokumen seperti komitmen letter, SK kepala sekolah, SK PIC itu adanya di bagian dokumen. Tinggal dipilih saja kategorinya mau apa yang diupload nantinya Bapak Ibu, gitu ya. Lalu dimasukkan dokumennya. Dan untuk laporan foto-foto dokumentasi sekolah, nah bisa di sini di bagian galeri, gitu ya. Di bagian galeri pilih kategori dokumentasi atau kegiatan. Nanti diupload untuk foto-foto di bagian galeri, sedangkan untuk surat-surat dokumen itu di bagian dokumen. Nah, ini mohon segera dilengkapi Bapak Ibu ya, untuk data di sistem agar sekolah Bapak Ibu bisa kita undang ke tahapan selanjutnya. Karena kalau misalkan datanya belum lengkap, kita belum bisa undang nih. Nah ya, belum bisa undang untuk sekolah Bapak Ibu bisa maju ke tahapan selanjutnya, dan nantinya kita juga akan pending untuk status dari PKS-nya Bapak Ibu ya, karena belum ada tindak lanjut dari sekolah, gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya sudah sesuai, sudah lengkap semuanya, nah kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya mulai dari training, sinkronisasi kurikulum sampai ke PKS. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin itu aja sementara Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, perihal alur kerjasama dan data yang perlu dilengkapi oleh sekolah. Barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, saya open untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan. Saya Pak, Boleh, dari Bapak siapa nih yang mau bertanya nih? saya Ardian dari SMK Pelaksana Cek, Pak. Oke, silakan Bapak, boleh. Terkait yang SKPIC, Pak, itu apa dibuat terpisah dengan SK yang sebelumnya atau gimana ya, Pak? Karena SK yang sudah ada atau buat SK yang baru untuk penanggung jawab PIC? Untuk sementara bisa buat yang baru dari versi sekolah, Pak, untuk ikut dari Oh, program dari kita, gitu ya. siap, siap. Yang penting di sistem itu kan ada data yang perlu diisi nih, Pak. Nah, itu dilengkapi gitu ya. Siap. Untuk Seperti berkas-berkas itu. biar nanti Oke, siap. Bapak bisa diundang untuk tahapan selanjutnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak.
Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi perihal program dari kami. Mohon izin Mbak, tanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu perihal program dari kami atau sudah cukup dipahami? Jika tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup nih ya penjelasannya, boleh acungkan jempolnya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu paham nih apa yang dijelaskan saat ini ya oleh saya ataupun dari pimpinan kami. Seperti itu. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu? Nah, oke, siap aman ya. Berarti ya saya lihat angkat jempol semuanya berarti aman. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau tentang program dari kami yang belum dipahami sama Bapak Ibu, silahkan ya bisa kontak IPR-nya masing-masing ya dari sekolah Bapak Ibu. Nanti bisa langsung dijadwalkan Zoom ataupun eh, Japri ya. Nah, untuk diskusi perihal program dari kami. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Ya, sebelum saya tutup, mungkin kita akan masuk di sesi foto ya. Oh, ada yang raise hand nih sebelum ditutup. Mungkin ada satu pertanyaan dulu nih. Gimana? Silahkan Bapak dari SMK Pancasila Wonogiri. Suaranya belum masuk, Bapak. Wabarakatuh. Masuk, silahkan Pak. Gimana Pak? Eh, nggih, mohon izin bertanya, untuk persyaratan yang 15 dokumen itu apakah semuanya harus ini, semuanya harus wajib terpenuhi gitu? Misalnya ada enggak 15 gitu loh. Iya, itu kan ada yang kemungkinan sekolah juga belum ada dokumennya ya Pak ya. Jadi yang bisa di upload adalah nanti yang tadi saya sampaikan Pak gitu untuk sementara mulai dari SK, terus logo sekolah sama legalitasnya. Kalau masalah mikrotik yang kayak sertifikasi seperti itu nanti bisa menyusul Bapak Iya, gitu ya. SK logo sekolah sama apa? Oke, saya izin jelaskan kembali ya Bapak ya. SK logo sekolah sama Legalitas itu akreditasi bisa diakui. Sertifikat akreditasi yang Ya, di sini Bapak nih. Nah, di sini kan ada 15 ya Bapak ya, iya, kurang lebihnya. Nah, mungkin nanti yang bisa dibantu untuk diupload sementara nih dari sekolah, yaitu SK Kepala Sekolah, SK laporan, kepala sekolah. hmm, laporan sarana prasarana ACP, Laporan C, prasarana prasarana, ya, SK Penanggung Jawab, SK penanggung jawab. lalu SK Penanggung Jawab ini ada ACP 1 dan ACP 2 ya Bapak ya. Iya, Nah, ini mungkin bisa diproses mulai dari sekarang, Bapak. Nah, nanti masuk ke tahapan selanjutnya, nanti akan ada lagi yang harus diinput oleh sekolah. Salah satunya adalah komitmen letter, gitu. Jadi untuk komitmen letter. saat ini yang harus dilengkapi oleh sekolah adalah SK Kepala Sekolah, Sarana Prasarana ACP, dan SK PIC 1 dan 2-nya. Gitu. Termasuk nantinya data tim sekolah. Nah, atau data sekolah, di mana data sekolah ini melengkapi dari kepala sekolah, PIC 1, PIC 2, termasuk nantinya profil sekolahnya, sekolahnya lokasinya di mana, jumlah siswanya berapa. Nah, ini harus dilengkapi. Bagaimana cara melengkapinya? Nah, masuk di sistem sekolah Bapak, masuk ke menu school, nanti di bagian kanan ada menu edit. Nah, di menu edit ini nanti Bapak Ibu tinggal klik, lalu dimasukkan data sekolahnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, siap Bapak Ibu. Nanti jika butuh panduan lebih detailnya lagi, nah nanti silakan hubungi IPR-nya masing-masing nih Bapak Ibu semuanya ya. Nah, karena setiap sekolah sudah punya pendampingnya masing-masing. Gitu ya. Nanti tinggal dikontak aja biar nanti di Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup kita masuk sesi foto ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita siap-siap mohon untuk di open kamera. Nah, dibuka dulu kameranya ya.
Di sini ada 2 slide ya. Silahkan kita boleh bergaya Bapak Ibu ya. Boleh bergaya silahkan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sesi pemaparan pagi hari ini. Jangan lupa mengisi absensi Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak ngisi absensi nanti akan diundang lagi di pemaparan. Jadi mohon absensi sudah kita kirimkan di kolom chat. Silahkan diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Google Form-nya ya untuk mengisi absensi kehadiran hari ini. Nanti untuk tahapan selanjutnya kami akan informasikan kembali. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally realized in our first brand, VisiPro, Indonesia's pioneer of PC memory, gaining 70% of market share in just 3 years. VisiPro gave birth to lifetime warranty that no other brand in the world dared to offer before. Consequently, VisiPro was nominated as the #1 PC memory in Indonesia from 2000 to 2007. Moving forward to 2004, we launched Axio, Indonesia's pioneer of portable computing device. Since its beginning, Axio has been dominantly ahead of its local competitors in volumes and market growth. Our motto, Style Meets Performance, represents our efforts to provide IT products with cutting-edge design and high performance. We've proven ourselves through the following achievements. Axio is the first in Indonesia to launch Netbook. Axio is the first in Indonesia to launch Phablet. Axio is the first in Indonesia to launch Windroid. Axio is the first in Indonesia to launch notebooks with 2.5K resolution at a new breakthrough price point. Axio is the first Indonesian local brand to launch notebooks with AMD Ryzen processor. Axio is one of the first brands in the world to launch notebooks with Intel 2nd generation Core i7 processor at the Consumer Electronics Show in Las Vegas. We provide these innovative yet affordable IA products to bridge the technology gaps in Indonesia, supported by our integrated facilities that will be the foundation of future advancement. Other than bringing Indonesia to the international stage, Axio has also contributed to improving the quality of education for Indonesia's future generation since 2009. By collaborating with the Ministry of Education in the establishment of Axio Class Program for vocational schools, Axio becomes the only Indonesian brand with real action, aiming to improve the skill sets of the workforce, helping them to be self-sufficient and ready to work according to the needs of the industry. We also provide opportunities for persons with a disability by welcoming them into our company so that they can prove their passion to contribute to the nation. These 30 years of experience have led us to where we are now. Alongside our business partners of over 1,500 sales outlets across Indonesia, customer convenience is also our top priority. Therefore, we provide product warranties redeemable in 130 service centers across Indonesia. As Indonesia's homegrown brand, we have a big dream that one day Indonesia will be a technologically independent nation, and PT Teradata Indonesia would like to be part of that amazing journey. Making history begins with taking the first step, followed by persistent steps that slowly turn into achievement. Significant achievements gradually making changes that benefit all of us. Indeed, there's no such thing as an instant path. It takes time for dreams to come true. We perform consistent determination in carrying out our missions.
with sincerity and enthusiasm for a better Indonesia. And we thank you, dear customers, for all the years of making Axio and VisiPro the #1 computer brand in Indonesia. Halo, selamat Masih pagi banyak Bapak Ibu ruang kelas yang semuanya. tertinggal, minim Bagaimana teknologi, kabarnya? metode mengajar yang lama, dan siswa hanya bisa mendengar. Belajar seharusnya membangkitkan semangat, bukan membunuh rasa ingin tahu. Saatnya berubah. Inilah Smart Classroom 5.0. Cara baru belajar yang cerdas dan menyenangkan. Hai, saya Timmy Theopelus, Direktur Axio Kelas Program. 10 tahun yang lalu, saya meresmikan Smart Classroom pertama di Indonesia, di Kabupaten Rembang, di Jawa Tengah. Dan hari ini kami terus berevolusi meluncurkan Smart Classroom 5.0. Smart Classroom 5.0 ini adalah sebuah konsep kelas digital yang dirancang dengan 5 elemen kunci yang akan membuat pembelajaran makin efektif, makin canggih, dan makin terkini, terutama untuk menyambut para generasi Alpha dan juga tentunya generasi Z. Apa saja yang masuk di dalam komponen sehingga sebuah ruang kelas bisa disebut sebagai Smart Classroom 5.0, kita akan bahas habis ini. Screen, layar digital interaktif yang tidak hanya untuk menampilkan materi, namun dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi, menggambar, hingga presentasi proyek. Kedua, mesin. Perangkat dengan spesifikasi tinggi untuk menunjang semua kebutuhan belajar masa kini. Ketiga, automasi. Guru bisa mengontrol seluruh kelas secara digital, dari membagikan materi, mengunci layar siswa agar fokus, hingga menayangkan kuis dan polling secara langsung. Guru juga bisa memantau aktivitas masing-masing siswa secara real-time, mengatur aplikasi apa saja yang boleh dibuka, bahkan mengambil alih layar siswa jika dibutuhkan. Semua bisa dilakukan hanya dari satu dashboard, menjadikan kelas lebih terkendali dan interaktif. Keempat, resources. Materi pembelajaran terbaru dan relevan, seperti kurikulum dari Intel Skills for Innovation, siap digunakan kapanpun. Kelima, tools. Perangkat praktik seperti robotik dan alat peraga yang mendukung pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi nyata. Smart Classroom 5.0 juga memberikan akses ke pelatihan praktikal seperti structured cabling dan perakitan laptop, memperkuat keahlian teknis yang siap dipakai di dunia industri. Jadi itulah teknologi Axio Smart Classroom 5.0. Kami percaya teknologi ini akan membawa sebuah perubahan yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan terutama membawa lingkungan yang makin terdepan lagi sehingga para siswa akan makin mencintai dan juga nyaman dalam proses belajar mengajar. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami percaya dukungan Anda akan terus membantu Axio untuk terus menjadi yang terdepan. Axio untuk Indonesia.